Ya, ini beberapa kreasi ya. Caranya hampir sama. Nggak akan bisa tercetak semua kalau objek sama dengan kertas. Selamat datang di channel Jaguar Indonesia. Di sini kamu bisa menemukan berbagai macam tutorial yang bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mulai, ada baiknya buat kamu yang baru mampir di channel ini untuk subscribe dan kemudian nyalakan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Yuk, tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua ya, di hari kedua untuk level 3. Kemarin kita sudah bahas beberapa desain yang terkait dengan Facebook. Maka hari ini kita akan belajar bersama sebenarnya majalah atau cover buku yang bagus seperti apa. Dalam hal ini yang bagus dalam artian kita adalah yang sering dipakai di kebanyakan desainer seperti itu ya. Ada buku Wattpad, maksudnya sampul buku Wattpad itu teman-teman mungkin udah paham ya Wattpad itu seperti apa. Di sini tidak kita jelaskan lebih detail, kita akan fokus ke sampulnya. Baik, kita lihat dulu. Ini bisa dilihat ya, kita nulis sampul majalah desain, terus muncul seperti ini. Kita analisa bareng-bareng sebenarnya yang bagus itu yang seperti apa. Ini polanya semuanya hampir sama, entah itu flyer, brosur atau sampul majalah, polanya semuanya harus semuanya sama. Pasti ingat ya, pasti ada satu yang dirasa menonjol atau sebagai main object. Bisa dilihat main objeknya apa? Nih, satu ya. Lainnya juga sama seperti itu, hampir sama seperti itu. Main objeknya ini ya. Semuanya hampir sama ya kan. Nah, kita misal kalaupun bukan foto, objek pun pasti seperti itu main objeknya ini. Yang lainnya cuma sebagai pelengkap. Oke, paham sampai sini ya? Jadi kriteria sampul buku atau sampul majalah ya, sampul majalah itu yang bagus adalah memuat satu foto atau objek yang utama, seperti ini ya, boleh lah. Terus bagaimana cara membuatnya? Oke, langsung saja kita ke beranda di Canva, kita masuk dulu ya. Terus kemudian bisa di scroll ke bawah juga bisa, atau di searching juga bisa. Kita tulis saja sampul majalah ya, sampul majalah. Kita langsung dihadapkan di tulisannya ada ya. Nah, sebelum kita masuk, dilihat dulu tulisannya kenapa kok 21 kali 29,7. Nah, ini langsung direkomendasikan dari Canva-nya. Kalau dari kemarin kan teman-teman langsung kalau ngikuti dari level awal ya, yang direkomendasikan adalah pixel. Sekali lagi, satuan pixel itu untuk dunia maya, di sosial media, di HP dan sebagainya, udah kita pegang secara bentuknya ya, bendanya. Tapi kalau majalah, sampul majalah dari sana, dari Canva-nya merekomendasikan ke kita ukurannya dalam bentuk sentimeter. Ya. Bedanya di situ, sentimeter dan pixel. Bisa dilihat tadi kan kita analisa di sini nih, sebelum kita masuk ya di Canva. Pasti ada main objeknya. Ya, kita masuk di Canva sama juga. Pasti ada main objeknya. Bisa dilihat ya. Ini ada main objeknya. Terus kita pilih salah satu aja. Misal ini. Yang simbol lagi, yang makanan deh, yang makanan. Nah, ini makanan lagi. Terus saat kita milih ya, misalnya seperti ini, bisa diperhatikan nih, diperhatikan dulu, pasti ada bagian putih-putihnya, pasti tuh, ya kan?
nih ada bagian putihnya, jadi nggak full. Kenapa? Karena ini masuk ke materi percetakan ya. Karena Canva merekomendasikan bahwa desain kita itu nantinya mau benar-benar dipakai untuk keperluan sampul majalah yang print out. Ya. Namanya print out berarti sistemnya printer kan ini. Objek itu nggak akan bisa tercetak semua kalau objek sama dengan kertas. Yang bisa tercetak adalah objeknya harus lebih kecil dari kertas. Kenapa? Karena untuk tarikan mesin. Nah, ini masalah teknis ya, tak jelaskan biar teman-teman tahu sedikit ada wawasan. Di printer teman-teman kalau misal mau ngeprint pasti ada headernya di atas. Dan itu nggak bisa mentok banget. Pasti ada minimal ada 0,5 senti atau 1 senti. Itu untuk tarikan. Nah kalau misal printer pas baru ngeprint kan nah, itu untuk tarikan. Jadi tidak mungkin bisa di awal, pasti ada yang kosong. Jadi desainnya seperti ini. Jadi aku milihnya yang mana ya? Ulangi deh. Mana tadi? Ya, sampul majalah kuliner. Mungkin seperti ini. Terus milih aja yang kuliner yang seperti apa. Ingat yang enak-enak aja ya. Nah. Dan sebenarnya kita bisa berimprovisasi. Dari yang di sini bisa diganti untuk postingan di Facebook atau Instagram. Tapi kalau di Instagram kan 1:1 ya. Jadi harus ada yang kepotong. Bisa dilihat kalau tadi saya bilang ada objek yang putih ya untuk tarikan. Mas kok itu nggak ada? Mas kok itu nggak ada? Bisa dilihat dulu, diperbesar dulu ya biar nggak fokus. Kalaupun dari sistemnya Canva tidak ada objek putih, pasti antara ini dari awal ya atas sampai ke objek yang ada tulisannya itu selisihnya agak jauh. Karena untuk dipotong ya, paham sampai sini ya. Misal seperti ini nanti juga kepotong nih, ada putih-putihnya, ada kepotong juga. Misal ini majalah ya, majalah tahu aci di tengah, terus makanan kesukaan. Ya ini beberapa kreasi ya, caranya hampir sama, tinggal ditarik aja. Kita buat misalnya edisi khusus kupas tuntas tahu aci yang tadi sudah, tinggal diganti aja. Masakan Nusantara Raja Jalanan ganti. Nah, ada beberapa template dari Canva yang memanjakan kita, benar-benar memanjakan kita ya. Karena apa? Sudah jadi, tidak cuman covernya, tapi dalamnya juga sudah ini. Sampai cover belakang itu sudah semua. Jadi kita tinggal ngedit, wah enak banget. Terus kalau sudah selesai kita tinggal bedanya di sini. Disarankan itu kenapa cetak kop surat? Maksudnya ini sebenarnya penerjemahannya aja, tapi maksudnya dicetak di kertas A4 ya. Karena tadi kan ukurannya 29,7 kali 21, itu ukuran A4. Nah, kalau mau dicetak silahkan. Tapi tolong diperhatikan objek yang atas sama bawah sama kanan kiri pasti ada yang kepotong fit to page-nya. Atau kalau misalnya udah diunduh boleh. Bisa dilihat kenapa yang disarankan PDF. Karena kalau PDF itu nanti nyambung semua ini. Nah, ini tadi sudah tak download yang versi PDF, setelah dibuka seperti ini. Jadi nyambung, kayak kita baca majalah tapi versi digitalnya. Asik kan? Seperti ini. Mudah banget.
tinggal ganti. Oke. Terus tadi versi JPEG. Kalau versi unduhnya lagi, kalau mau dicetak PNG, gambar berkualitas tinggi. Kalau JPEG berukuran file kecil. Kalau mau dicetak ini ya, tadi sudah tak coba untuk PNG, hasilnya seperti ini. Bedanya kalau format PNG atau JPEG itu terpisah-pisah. Terpisah-pisah seperti ini. Kalau PDF kan langsung gandeng. Kalau PNG terpisah. Atau PNG atau JPEG ya terpisah-pisah. Jadi kita bisa memilih satu-satu atau pilih semuanya juga bisa. Tapi kalau outputnya teman-teman mau buat majalah ya, majalah secara utuh, secara newsletter secara digital, buatlah yang PDF. Dan biar bisa di share ke sosial media atau ke grup WhatsApp dan sebagainya. Insya Allah itu ya pas tentang sampul majalah, buku atau Wattpad semuanya sama, tinggal kita bagaimana settingannya. Nah, untuk tugas hari ini adalah buat sampul majalah. Buat sampul majalah yang simpel-simpel aja. Syukur-syukur buat majalah satu gelondong, lengkap dengan PDF-nya, lengkap dengan isinya seperti ini. Dan buat majalah yang isinya, kalau mau dengan isinya ya, adalah bisnis teman-teman. Oke, clear ya, saya ulangi. Tugas hari ini adalah kita buat majalah. Kalau yang sudah punya produk berarti harus majalah dengan deskripsinya ya. Berarti tidak cuma satu halaman nih, harus 2 atau 3 halaman ya, dan berkesinambungan. Dan yang perlu diingat adalah sampul harus full. Dalam artian full apa? Full desain. Kalau isi boleh misalnya seperti ini ya. Dan yang perlu diperhatikan kalau isi itu biasanya dibuat 2 atau 3 kolom. Ini ada kaitannya dengan cara bacanya orang gitu. Orang itu akan lebih mudah baca kalau misal berkolom-kolom ya, daripada ini gandeng semua. Jadi cepat mata lelah gitu. Kalau cepat lelah gitu ya. Makanya kalau diperhatikan teman-teman lihat dan lebih jeli, koran itu seperti itu. Kenapa kotak-kotak seperti ini? Ya. Sekali lagi kita ulangi, tugasnya adalah buat majalah. Bagi yang sudah punya produk harus majalah yang sesuai dengan isinya. Atasnya sampul, bawahnya 1 halaman aja yang isinya mendeskripsikan produk dari teman-teman. Kalau teman-teman belum punya produk ya, cuman sampulnya aja. Demikian dari kita ketemu lagi besok. Ini sih mudah ya, kartu nama sama bidar blog. Kita ketemu lagi besok dengan suasana yang berbeda dan insya Allah lebih semangat lagi. Dan kita apresiasi buat teman-teman yang masih bertahan mengulik-ngulik dengan HP, dan insya Allah bermanfaat untuk kegiatan teman-teman. Demikian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.